Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desinta Panese. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi sintaks perhitungan nilai yang telah saya buat pada pertemuan keempat. Nah, di sini saya menggunakan tipe HTML. Kemudian di bawah ini ada form action. Form action ini dia akan menjelaskan kemana data form kita yang akan ditampilkan. Jadi data yang akan kita tampilkan ini akan dijelaskan oleh form action. Kemudian ada method post. Method post ini dia berguna untuk atau fungsinya untuk mengirimkan data kita secara langsung tanpa URL. Jadi data kita akan terkirim secara langsung tanpa URL ini melalui ini method post. Kemudian di bawah ada H1. H1 ini sebagai judul. Judulnya di sini saya berikan yaitu saya kasih hitungan nilai akhir mahasiswa. Terus di bawah ini ada label input. Nah, label input ini ada nama mahasiswa, mata kuliah, NIM, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian di sini saya menggunakan input tipe teks. Input tipe teks ini dia sebagai kolom isian. Jadi input tipe teks ini dia sebagai kolom isian. Kemudian yang paling akhir yaitu kita menggunakan button tipe submit. Button tipe submit ini dia berfungsi untuk menampilkan tombol input. Nah, sekarang kita lihat hasilnya ya. Buka ini. Nah, hasil inputannya tuh kayak gini. Hasilnya akan jadi seperti ini. Di sini H1 itu hitungan nilai akhir. Dia jadi kayak ini. Hitungan nilai akhir mahasiswa. Dan label input itu ini. Nama mahasiswa, mata kuliah, NIM, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Di sini input tipe teks itu yaitu kolom isian ini, yang ini. Kolom isian yang ini. Jadi tinggal diisi nama kita atau nama mahasiswa, mata kuliahnya apa, NIM-nya berapa, nilai absennya berapa, dan seterusnya. Terus di sini ada button tipe submit, yaitu ini proses. Prosesnya di sini kita pakai proses ya. Kita coba isi. Kita kuliahnya web programming 1. Ini nilai absennya, nilai tugasnya, nilai UTS-nya, dan nilai UAS. Kita proses. Nah, ini hasil akhirnya atau outputnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang outputnya, script output. Yang ini masih sama seperti yang tadi ya. Yang bagian ini masih sama seperti yang bagian input. Ini masih sama. Terus di sini ada dolar. Nah, dolar ini dia berfungsi sebagai mengambil nilai atau mengisi nilai pada variabel. Contohnya nih, nilai akhir, dolar, pos, nilai absen,
dikali 10% tambah dolar pos nilai tugas dikali 20% tambah dolar pos nilai UTS dikali 30% tambah dolar pos nilai UAS dikali 40%. Di sini dan sekarang dia akan menampilkan grade berdasarkan hasil nilai akhir. Di sini ada if. If ini membuat nilai dengan menguji kondisi. Misalkan nilai akhir lebih dari 90 atau di atas 90, maka otomatis akan mendapatkan grade A. Kemudian ada else if. Else if ini dia pengambilan keputusan. Jadi jika nilai akhir di atas 70, maka otomatis dia akan mendapatkan grade B. Begitu selanjutnya, jika nilai akhir di atas 50, maka dia akan mendapatkan grade C. Dan jika nilai akhir di atas 40, maka dia akan mendapatkan grade D. Kemudian else. Di sini ada else. Else ini pernyataan jika tidak. Jadi, else ini pernyataan jika tidak. Contohnya seperti ini. Jika nilai yang diinput tidak sesuai dengan if dan else if, maka akan menghasilkan grade E. Jika nilai yang ditampilkan tidak sesuai dengan if dan else if ini, maka dia akan menghasilkan grade E. Terus label, di sini ada label input ya. Label inputnya harus sama seperti yang ada di sini. Yang ini. Harus sama. Kemudian saya di sini menggunakan echo. Echo ini untuk menampilkan teks ke layar. Jadi dia ini hasil akhirnya. Ini name. Jadi fungsi echo ini dia akan menampilkan hasil ke layar, hasil teks ke layar seperti ini. Sekian dari video saya. Maaf jika ada salah-salah kata atau kurangnya informasi. Mohon dimaklumi. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.